Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soru Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen, dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anaknya. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Telah hadir di Surabaya Revival Community Church, sebuah gereja yang digamelkan oleh Pendeta Esra Soru, telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Beldom Hall lantai 6 Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di 0858 0626 7903. Sekali lagi di 0858 0626 7903. Mari bergabung, beribadah dan bertumbuh bersama di dalam kebenaran yang alkitabiah bersama Revival Community Church. Tuhan Yesus memberkati. Pak Esra, apakah boleh bertanya terkait Markus 16 ayat 15? Itu ada kata segala makhluk. Apakah itu mengacu kepada manusia atau segenap ciptaan Tuhan? Bukan hanya manusia ya Pak? Dan apakah itu ada hubungannya dengan mandat budaya Pak? Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Markus 16 ayat 15 itu adalah bahwa beritakan Injil kepada segala makhluk atau segala makhluk harus diberitakan Injil kepada mereka. Nah, apakah segala makhluk itu merujuk kepada seluruh ciptaan yang lain? Nah, kalau itu mengacu kepada seluruh ciptaan yang lain, berarti Injil harus disampaikan pada manusia, Injil harus disampaikan pada pohon, Injil harus disampaikan pada ayam, pada kambing, pada babi, pada burung. Begitukah? Sepanjang yang kita tahu di dalam Alkitab, bahwa pihak yang bisa menerima Injil itu adalah manusia. Jadi di sini kita tidak boleh mengartikan bahwa segala makhluk itu artinya adalah seluruh ciptaan. Tidak. Seluruh makhluk di situ itu hanya bahasa lain untuk seluruh manusia. Jadi Injil harus diberitakan pada seluruh manusia. Tidak perlu beritakan Injil kepada bebek, tidak perlu beritakan Injil kepada kecoa, karena ingat bahwa manusia itu adalah makhluk yang kekal. Kita pada waktu dicipta oleh Allah, kita dicipta dengan sifat kekal. Gambar dan rupa Allah. Itu Allah berikan sifat kekal kepada kita. Sehingga manusia itu makhluk kekal. Setelah manusia dicipta, dia tidak bisa musnah. Dia tidak bisa raib. Ya, tubuh bisa mati, tapi jiwa bersifat kekal. Karena jiwa bersifat kekal, maka jiwa akan berada pada tempat yang kekal. Kalau dia percaya Yesus, dia masuk ke surga yang kekal. Kalau tidak percaya Yesus, ke neraka juga kekal. Ya, itu karena kita adalah makhluk yang kekal, dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tapi pada waktu Tuhan menciptakan babi, apakah dikatakan baiklah kita cipta babi menurut gambar dan rupa kita? Kan tidak. Baiklah kita cipta kambing, baiklah kita cipta kuda, kerbau dengan gambar dan rupa kita? Tidak. Kalau begitu binatang termasuk juga tumbuh-tumbuhan itu tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tidak ada sifat kekal dari Allah yang dimasukkan. Itu berarti bahwa pohon itu memang makhluk hidup. Habis, selesai. Binatang itu juga makhluk hidup. Ya. Tetapi begitu mereka mati, selesai, habis. Right. Tidak ada lagi. Jiwa binatang itu tidak kekal.
Nah, karena tidak kekal, Injil itu diberitakan supaya orang punya hidup yang kekal. Nah, kalau Injil diberitakan pada binatang, berarti binatang juga punya hidup yang kekal. Tentu saja tidak, karena sifat dasar binatang dan tumbuh-tumbuhan memang bukan makhluk yang kekal. Jadi yang bisa menerima Injil itu hanyalah manusia. Dan karena itu, Injil harus diberitakan pada seluruh makhluk, maksudnya adalah seluruh manusia. Jadi tidak bisa diartikan seluruh makhluk itu adalah ciptaan-ciptaan yang lain, dan karena itu tidak ada hubungannya dengan mandat budaya. Ya.